Yes, gue korban pencabulan. Terus gue tuh dididik sama nyokap gue nggak boleh main sama anak cowok. Tuh ada cowok dateng nawarin buat, mau ini nggak, tapi ikut berenang yuk. Itu emang laki-laki bisa pacaran gitu kan? Ini dia nih bapaknya Ricky. Loh, anak saya bisa begitu ya? Saya didik anak itu nggak begitu dari asal. Ya mandi aja, dimandiin, yang mandiin juga saya. Kenapa nggak selesai. dibekap waktu masih bayi, Ya Pak? Allah. Stop. Malam-malam nonton film biru. Berduaan sambil bercumbu. Daripada galau melulu, mendingan sini Niki bikin ngilu. Aduh, berjumpa lagi bersama saya Nikita Mirzani di A Night with Nikita. Nah, gue lagi ada di Holy Wing Epicentrum yang asik banget nih buat nongkrong, tempatnya malam-malam di daerah Kuningan. Oke, narasumber kita malam ini sedang ramai diperbincangkan di media sosial karena mengaku pernah menjadi korban kekerasan seksual dan membuat dirinya terjerumus dunia LGBT. Itu gua banget itu, karena teman-teman gue LGBT banyak kan ya. Dan saya juga mau kasih tahu lagi bahwa Opera Entertainment ini selalu bagi-bagi hadiah setiap minggunya. Caranya gimana sih? Kalian tinggal nonton aja tayangan Opera Entertainment dari awal sampai akhir. Nanti jawabannya ada di tontonan yang sudah kalian tonton tersebut. Terus jangan lupa juga untuk di follow Instagramnya sama di subscribe YouTube channelnya. Oke lah, kita nggak usah tunggu lama-lama lagi ya. Kalau gitu kita panggil aja langsung narasumbernya. Halo kan? Hai, halo. Ini keren nggak pakai masker karena udah viral kan. Iya udah viral banget. Allah. Ya Allah. Biasa gue ngikutin vibes-nya sih. Kalau gue yang apa Sini, namanya? Neng Kalau apa? Tete, Umi, Abi semua boleh deh. Gue biasa kalau laki yang manggil gue tuh laki langsung. Iya bro. Kalau cewek kayak feminim ya pasti. Langsung gitu ya. Bercanda. Iya, nggak bercanda juga nggak apa-apa. Oh iya benar. Cakep loh dia. Oh makasih loh, thank you. Cakep loh. Aduh saya jadi merah. Baru kali ini soalnya dibilang cakep sama cewek gitu. Oke, Ricky namanya. Ya. Ricky gitu. Ricky Adrian Devgan. Oh, itu nama asli. Ya asli lah, orang mukanya diliatin ya kan. Ya asli. Ricky, kenapa kamu memberanikan diri untuk mengaku sebagai kaum LGBT? Sebenarnya ya karena LGBT kan sebenarnya hal yang tabu ya kan Niki. Iya, jadi, di Indonesia apalagi kan. Gini loh, LGBT itu ada dua posisi ya. Ada orang yang bahagia dengan sebagai LGBT, dia akan show off, ya it's okay, kita menghargai karena kan kita di Indonesia ya. Maksudnya di negara ini kan besar ya. Nah ada juga yang sedih loh Kak, jadi ada yang dimana kita tuh sedihnya tuh kayak gue tuh nggak sebahagia apa yang dilihat masyarakat LGBT itu benar-benar bahagia. Ya I'm so sad, kadang gue berpikir Tuhan kenapa sih gue diciptain LGBT, padahal tuh gue pengen banget loh hidup normal, pengen nikah, pengen punya anak, tapi ya it's happen, ini yang terjadi, gue jadi LGBT. Jadi ya gue berusaha kuat keras banget untuk berubah ya, karena memang dari pengalaman hidup gue sendiri sih Kak gitu. Nih Kak, yang mau gue pertanyakan, lu tuh dari bayi udah meletek jadi LGBT atau karena gara dapat perlakuan itu kekerasan seksual itu? Ini sangat kompleks banget pertanyaannya. Jadi kalau dibilang kan gue pernah di TikTok yang gue lagi share itu lagi viral banget di TikTok dan Instagram. 5 poin, 1 poin pertama itu adalah korban pencabulan. Yes, gue korban pencabulan di waktu kecil. Cuman Umur berapa itu? Umur berapa ya? Umur SD mau SMP.
Oh, udah gede dong ya. Udah maksudnya, gede. Tapi masih anak-anak lah ya. Masih anak-anak. Dan itu gue nggak pernah cerita sampai saat ini sama bokap. Terus yang keduanya lagi memang kurang kasih sayang dari bokap. Gue berpikir seperti itu. Karena bokap gue kan lebih banyak diem, lebih banyak kayak dia tuh nunjukin kasih sayangnya sebagai bapak yang laki-laki, nggak nyuruh kayak makan segala macam bareng, nggak gitu konsepnya. Iya, gue tetap ngerasa kayak oh ternyata gue butuh banget kasih sayang dari cowok gitu loh. Dan yang kedua, yang ketiga adalah gue tuh nggak tahu ya Kak, kalau dibilang dari segi kan ada orang yang bilang gue sebagai LGBT ini bawaan dari lahir. Maksud gue gini loh, apakah lo dari kecil ini di lingkungan yang kan ada nih orang itu anak kecil itu dibesarkan di lingkungan yang kurang baik, akhirnya dia menyaksikan hal-hal yang harusnya tidak dia saksikan. Betul. Dia menonton hal-hal yang harusnya tidak dia tonton. Enggak. Gue I'm so fucking grateful to my God ya. Gue tuh bersyukur banget karena gue dididik sama orang tua yang kuat dengan agamanya. Serem, tapi ya gue juga nggak tahu. Tapi yang bikin semakin semakin gue bertambah itu ya karena pencabulan itu. Awalnya gue nggak kepikiran. Nah yang lebih lucu lagi, gue tuh dulu kan jadi gini, didikan nyokap gue itu, gue tidak menyalahkan nyokap gue karena gini loh, gue tuh dididik sama nyokap gue nggak boleh main sama anak cowok. Jadi gue tuh harus main sama cewek. Nah itu mainnya BP-BP-an, congklak, main karet-karet gitu loh, karet gelang. Nah itu, jadi gue main itu. Nah ketika ada cowok main bola, nyokap gue bilang nggak boleh. Karena gini, katanya kalau main bola itu main sama cowok itu tuh kasar. Katanya gitu. Jadi gue akhirnya main sama cewek. Terus gue jadi kayak ngerasa aura gue tuh kayak perempuan. Akhirnya gue main sama cewek. Terus akhirnya main sama cewek terus? Ya akhirnya gue di tetangga-tangga gue tuh semua dipanggilnya Kiben. Gue paling benci dipanggil Kiben. Kiki Bencong. Kan gue langsung semua orang nih ya, gue gigit-gigitin tangannya. Sampai anak-anaknya tuh ngadu ke rumah, orang tua banyak yang ke rumah. Nih si Kiki anaknya gigitin anak saya. Terus kata ibu saya, maaf ya kasar, anak gue kan punya ini gitu loh. Ngapain lo katain bencong lah? Ya waktu masih kecil ya kan, nggak terima tuh gue digituin dari situ sih. Oh oke, berarti dari umur 4 tahun lo bermimpi, kalau udah mimpi itu baru bisa tidur nyenyak, itu terjadi sampai berapa lama? Itu sih terjadi sebenarnya nggak lama ya, cuman dalam waktu sekitar SD juga udah kelar sih. Pokoknya itu imajinasi masih anak-anak. Gue nggak tahu dunia itu sebenarnya. Gue bener-bener nggak tahu. Cuman yang bikin gue kaget adalah kan dulu masih zamannya laser tuh, yang laser dibayar goceng. Yang gini kan harga 20.000 lah. Gue nggak mampu beli gitu. Tuh ada cowok datang nawarin buat mau ini nggak, tapi ikut berenang yuk. Dari berenang itu gue bener-bener melakukan hubungan yang bener-bener sakit banget. Melakukan hubungan yang bener-bener sakit banget. Awalnya gue nggak suka, nggak terima, tapi rasa penasaran ada. Tapi setelah gue udah ngelakuin kayak, kok gue ketagihan ya? Gitu. Lu dicabuli itu umur berapa? Dicabuli itu SD kelas 6 mau naik SMP. Berarti udah gede. Nah itu sama siapa? Sama seseorang sih dulu. Jadi gue umurnya masih berapa itu? Dia umurnya 25. Sekitar 9 tahun, 9, 8 tahun, ya, 9 tahun, 10 tahun ya. Nah cowok itu umur 25-an lah. Di mana kejadiannya kalau masih ingat? Dulu tuh di daerah Halim, ada kolam renang di situ. Jadi kayak dulu diajakin kayak, jadi gini emang karena gue jujur gue kayak ngerasa, kok gue nyaman ya gitu. Nyaman kok dapat kasih sayang dari si cowok itu. Tapi memang sebenarnya dari perlakuannya dia, seksnya itu, jadi kayak kok gue ketagihan gitu. Tapi kayak bertambahnya waktu, gue kayak ngerasa kan gue sekolahnya kan sekolah Islamik SMP-nya. Jadi gue ngerasa kayak, nggak mau antar bapak gue nyokap gue tahu, mati lawa gitu kan. Akhirnya udahlah, aku nggak ambil lagi. Maksudnya kayak dia nelfon aku reject karena dia selalu ngajakin begituan, bukan yang lain gitu. Oh, berarti abis di reject nyanyi dong, di reject aja. Abis di reject ya, enggak kan katanya kan gue dipaksa ya, tapi gue ganti gaya. Gimana dong ceritanya? Tapi abis dicabuli itu sekali atau sering? Sampai berapa lama? Berapa ya Kak? Mungkin bisa sekitar 10 ke atas lah. 10 kali? 10 kali ke atas lah. Ketemunya di beberapa, ya janjian aja sama dia di mana. Berarti lu bukan, ya doyan lah dia jatuhnya. Iya. Cuman gitu. awalnya aja dibilang disodom. Ya itu maksudnya emang nggak tahu ya kan. Karena udah nyaman, karena menurut lo adalah seorang perempuan ya. gitu, karena seringnya main sama perempuan. Ember. Tapi pernah nggak lapor ke orang tua pas dilecehin itu? Enggak.
kan gue takut banget men. Jadi aku tuh takut Kak, karena kalau orang tua tahu, jadi ini lucu lagi. Nyokap aku kan almarhum ya, dia kan polos banget. Jadi waktu pas lagi di rumah nih, aku tuh bawa ini cowok-cowok badan muscle gitu kan, ganteng-ganteng. Terus ibu aku tuh nanya ke sahabat aku, Mek, ibu mau nanya deh, kok si Kiki kalau ke rumah bawanya, kan aku masih umur belasan tahun ya, kok dibawanya umurnya yang dewasa-dewasa, pakaian-pakaian kantoran atau bahkan pakaian-pakaian itulah ya, pekerja-pekerja gitu. Badannya tuh putih-putih, ganteng-ganteng, itu temennya tuh apa ya, kok nggak sesuai sama usianya gitu. Terus kayak temen aku, iyalah Bude namanya juga anaknya itu cowoknya. Hah? Cowoknya gitu. Gimana cerita? Dibilang gitu. Emang laki sama laki bisa pacaran gitu kan? Temen aku kan polos-polos aja gitu ya. Terus emang suka sama sejenis kayak gimana? Ibu aku saking polosnya gitu. Iya dia suka sama laki gitu. Dari situ sih Kak. Jadi akhirnya aduh Mek gimana nih Mek gitu. Ngaku apa enggak gitu. Jadi akhirnya ngaku gue. Di umur berapa itu ngaku sama orang tua? Di umur SMP. Ini kenapa gue ngaku hal yang menarik lagi. Ini cerita yang sangat unik. Gue tuh anak angkat di keluarga ini. Pas lagi ngeberesin lemari, itu ada surat jatuh tuh. Jelep. Surat apaan ini? Ternyata surat kayak beli tanah. Pengangkatan pihak ke-1, kedua. Nama anak. Dari namanya, kalau nggak salah Muhammad Muslim gitu. Kalau nggak salah diganti namanya jadi Ricky gitu kan. Akhirnya gue langsung kayak, wah ternyata gue anak angkat. Ternyata gue anak angkat. Di situ gue baru ngerasain namanya gue sedih. Gue kayak ya Allah kenapa gue kayak gini gitu. Tapi apa ya namanya itu kan perjalanan hidup ya, gue nggak tahu harus kayak gimana. Akhirnya pas dari situ ya gue diem, gue nggak ngomong apa-apa. Akhirnya gue diem, gue nggak ngomong apa-apa. Gue cuman kayak tahu oh ternyata gue anak angkat. Tapi gue bersyukurnya anak angkat dia bukan orang tua gue, tapi dia spesial buat gue karena satu gue LGBT Kak. Udah gitu gue orang yang nggak baik lah, nggak berbakti, nggak pernah bisa dibilangin, tapi mereka sangat sayang banget sama gue. Bahkan ibu gue kan punya pengajian kan selalu membanggakan anaknya gitu. Sehebat itu sih gitu. Akhirnya orang tua angkat lo ini tahu bahwa lo pecinta sesama jenis. Iya dan tahu. lo akhirnya ngomong semuanya. Ngomong semuanya. Diterima. Sebenarnya kalau diterima atau enggak ya pasti namanya orang tua ya dengan kayak gitu Kak. Sedih lah pasti, tapi gue nggak bilang ke bokap gue, pasti bokap gue paham. Sampai akhirnya nyokap angkat lo bisa terima gimana? Berapa lama waktunya? Dari setelah pencabulan itu gue SMP kelas 2 sampai gue kelas 3 gue udah stop it. Tapi ketika gue kerja, gue tuh namanya aura-aura udah mulai kayak muda nih ya kan, kok gue kayak genit ya gitu. Gue kan diciptain kayak kalau vibes gue tuh kayak, ih kok gue cewek banget ya gitu. Suara gue kan kayak perempuan gitu, kayak gitu. Akhirnya ketarik lah gitu, cowok normal nih. Cowok normal ketarik sama gue gitu. Akhirnya dia suka sama gue dan disitulah akhirnya kita bertemu. Dan kita pernah menjalin hubungan sekitar 6 tahun ya. Karena kita pernah kalau sampai saat ini udah 12 tahun gitu. Dan akhirnya dari situlah perjalanan cinta gue sama dia lah, sama mantan gue ini. Akhirnya, oh ternyata kok gue nyaman ya pacaran sama laki gitu loh. Kok gue nyaman ya dicintain sama laki-laki. Gue gak dapet kenyamanan selama ini loh. Sekeren ini gitu sama orang tua gitu, sama siapapun. Kok sama laki nyaman. Padahal gue juga punya cewek, belajar menyukai cewek. Cuman gimana sih Kak namanya gue gak suka perempuan ya. Jadi gue gak perempuan aja tuh kayak ilfeel gitu. Tapi nyokap yang tahu. Nah lebih serunya lagi adalah ketika memang gue bertanya nih sama mantan gue, yang hubungan kita mau sampai kapan ya? Kita tuh udah, itu umur 26 tahun kan, mau sampai kapan nih? Aku juga bingung yang gitu kan. Sedangkan gue juga, ya itu kuasa Allah kan. Akhirnya gue bilang, ya Allah, hamba nggak tahu harus kayak gimana nih kelarnya. Gue nyaman, tapi gue tahu ini dosa gitu. Akhirnya, ya udah akhirnya gue berdoa terus. Ya itu jalannya Tuhan. Akhirnya gue putus, dan putusnya itu bener-bener pas di hari ibu gue meninggal. Pas di hari ibu gue meninggal. Jadi ketika ibu gue meninggal, ya sebelum 3 bulan ibu gue belum meninggal, ibu gue bilang gini, kalian berdua kan, gue kayak berumah tangga, kayak suami istri ya, berantem mulu gitu kan, ibu gue pusing ngeliatinnya gitu. Ibu gue cuma bilang gini, kalian berdua kalau bisa jadi adik kakak jangan pacaran. Di agama Islam nggak ada, kita berdua nggak mau dengar. Pas ibu gue meninggal nyata, akhirnya kita ribut besar, ya itu udah hidayah dari Allah ya Kak. Jadi ya udah gue putus, clear. Dari situlah akhirnya gue ngerasa terpuruk banget sih, dan gue ngerasa berdosanya sama nyokap gue bahwa ya Allah ibu maafin ya anakmu gitu loh, yang nggak baik gitu. Akhirnya
hancur hidup gue. Di hotel gue keluar, dia dia yang gue bawa dia yang enak, gue sulit dia nggak inget, dan akhirnya gue di situ melakukan kayak hijrah gue, jadi kayak udah 6 tahun gitu. Tapi ya itu bener-bener kayak buat gue kayak apa ya, sedih banget Kak gitu loh, hancur berkeping-keping sampai akhirnya gue ditolong banget. Gue tuh mau berterima kasih banget sih sebenarnya sama siapa, orang yang membesarkan gue di dunia entertain ini adalah Kak Bobby Tinca. Oh, Bobby Tinca. Gue masuk Golden Boys, gue diajarin gini loh Ricky, lo harus menjadi public figure yang lucu, menarik, unik, dan ya lo bisa jadi event organizer itu percaya sama lo gitu. Dan itu keren banget sih Kak, diajarin itu tuh nggak mudah kan. Akhirnya di situ aku dikenal di jalan-jalan se-Indonesia. Tapi Ricky, kamu pernah jadi simpenan nggak atau open BO gitu? Enggak, jujur Rio, gue orangnya baper Kak. Gue orangnya cinta banget, gue tuh baper banget. Tapi gue nggak pernah ada namanya open BO di Beyong, nggak, gue emang nggak suka. Jadi sistemnya pacaran gitu ya? Sistemnya pacaran, karena gue suka. Karena kan gue sukanya ya, lu ganteng, gue suka sama lo, gue nyaman, ya udah gitu. Oh, sih. Kamu pernah masuk komunitas LGBT? Komunitasnya semua teman-teman gue rata-rata LGBT. Iya, tapi gini loh, orang pemikiran orang beda-beda ya Kak. Cuman gue gini, penyakit HIV/AIDS itu ya penyakit yang ditinggalin, bukan LGBT-nya. Jadi ketika lo mau hijrah atau lo melakukan perubahan, pasti lo punya cerita pengalaman hidup lo yang sedih, yang lo perihin sendiri, kenapa lo bisa berubah. Jadi gue sholat depan mereka, ibadah depan mereka, gue nggak pernah ngajakin apa-apa. Tapi buat gue miracle-nya adalah ketika mereka nanya, kok bisa istiqomah gimana Cong? Baru gue kasih tahu caranya, karena gue nggak mau jadi sok suci gitu loh. Gini loh Wak, gini. Jadi menjadi gue Ricky aja seadanya Ricky gitu. Ricky, kan pernah, kalau nggak salah kamu tuh pernah juga jadi model androgyny. Iya. Itu gimana? Kok bisa jadi androgyny itu? Jadi gini, waktu dulu lagi ada viral-viralnya tuh jadi androgyny itu kan jadi ada cowok berparas, cowok ganteng, jadi cewek cantik, dan dari situlah akhirnya gue kayak gue bikin dashmes, muka gue jadi cowok, tiba-tiba gue jadi cewek, terus akhirnya gue bikin YouTube parodi, terus gue mirip kayak lagi hits kan sekarang parodi India kan, gue jadi Angelik, dikucuk-kucuk tai, dan gue ngerasa gue berhasil jadi konten kreator, dan akhirnya gue karena gue kan orang komedian banget ya Kak, jadi gue kayak karena gue diajarin sebagai komedian sejati, jadi gue kayak ngerasa gimana caranya bikin orang tuh nyampe ketawa gitu loh. Ya akhirnya gue sama Bailing aja kan gue bilang, Be, ada cus, kita ada event gitu. Ya ini di luar dari konteks LGBT ya, kita bikin show, bikin ngeramein acara buat lucu. Acara itu puas gitu sama kita. Jadi dari situ gue ngerasa kayak bangga sama diri gue. Dan akhirnya, oh ternyata orang untuk punya paras yang cantik tuh suntik hormon. Semuanya harus di bener-bener kayak cewek. Kalau gue nggak Kak, gue cuma hobi doang. Gue cuma hobi kayak, gue laki bro. Tapi gue punya posting kayak, aku feminim, tapi buat acting gitu loh. Dan gue juga komedian, itu sih Kak. Jadi gue memanfaatkan apa yang gue kasih, ya rezeki yang Allah kasih buat menghibur orang aja. Ya. Oke. Nah, selama proses hijrah, apa aja cobaan yang kamu alami? Wah, banyak banget. Ini bener-bener, my life was like a roller coaster, up and down, itu yang bener-bener keren banget skenario Allah. Mungkin dengan caranya berhijrahnya itu, ibu gue meninggal. Gue punya hutang sama bos gue 2 miliar. Dari situ gue kabur lah kemana. Gue dikasih tau sama fans gue, Kak, lu mending ke pondok Pak, masuklah ke pondok Lirboyo. Dan di situ Kak, itu gue banyak hal yang gue dapet. Ketika gue masuk pondok, gue itu di sana nggak ada yang tahu. Gue bilang nama gue Adrian. Dan karena gue awet muda, gue bilang umur gue masih 23. Dan akhirnya pas gue masuk di sana, iya namanya ngondek ya Kak, nggak bisa dibohongin kan. Akhirnya 3 hari kemudian kayak, kok kayak kemayu. Nah gue cuma takut nih, gue takut dia berpikir lainnya. Gue bilang gini, sorry ya adik-adik semuanya, aku mau jujur, aku ini LGBT, aku suka sama jenis. Dengan kejujuran itu memang luar biasa Kak. Mustahik, Gus, teman-teman itu ngedukung aku banget. Bahkan aku tuh jadi kayak orang tua mereka gitu loh. Oh ternyata hikmah yang Allah kasih tuh ini ujian gue. Azab gue ini, maksudnya gue dikasih tidurnya pakai AC enak, cuman di alas doang, pakai bantal, sendal gue hilang 12 kali, pakaian gue hilang segala macem, gue bener-bener tidur, gue sakit, merintih-rintih tuh yang gue ngerasain hal itu Kak. Dan akhirnya gue yang senengnya, akhirnya anak-anak ini
gue ceritain LGBT, mereka nanya, LGBT itu apa ya Bun? Oh LGBT ini. Karena kalau di pondok kalau cowok cantik itu dibilang Meryl. Tapi nggak LGBT, cuman cantik kayak gitu. Dan akhirnya gue mengedukasi mereka. Dan akhirnya yang bikin gue speechless adalah ketika kemarin gue mau pulang, keren banget. Anak Lirboyo bilang gini, Bun datang ke sini, kita mau puasa. Gila Kak, itu gue dibikinin tulisan Ricky Adrian Devgan, kayak farewell gue. Dan terus gue dibikin rabanaan sama mereka kayak, men, seorang Gus Kiai itu semua nggak support me gitu loh. Kamu pasti bisa Ricky berubah. Ya, karena lo mau berubah kan. Sekeren itu Kak gitu loh. Ya, jadi wow banget sih buat gue. Oke. Nah ini kan dari tadi kan gue udah ngobrol sama lo nih ya. Nih gue juga pengen tahu cerita bagaimana sih orang tua angkat ya ini berarti ya. Bokap angkat lo. Siapa tahu dia mau bercerita di Night with kita. Ya kan nih kita panggil aja sekarang kali ya. Boleh. Ini dia nih bapaknya Ricky. Salam. Halo Pak, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Sini Rick. Oke. Ini adalah bapak angkat dari Ricky. Tadi kan Ricky udah bercerita banyak sekali tuh Pak ya tentang perjalanan hidupnya dia. Dari dia suka sama sejenisnya, sampai akhirnya dia mau hijrah dan bertobat. Suka sama lawan jenis sekarang walaupun belum ada pasangannya. Pertama kali ketika bapak tahu Ricky adalah seorang yang punya orientasi seksnya menyimpang, gimana perasaan bapak? Ya baru-baru aja tahu gitu lah. Baru berapa lama? Ya belum begitu lama lah. Kalau baru berapa setahun ini aja. Setahun ini? Setahun aku pergi. Oh. Pas bapak tahu, bapak gimana pikirannya? Ya perasaannya? Perasaannya ya tadinya inian aja. Loh anak saya bisa begitu ya. Saya didik anak itu nggak begitu dari asal. Marah nggak? Pernah marah sampai marah gitu ke Ricky? Enggak. Jadi apa yang bapak bilang ke Ricky? Ya saya cuman ini aja. Insya Allah mudah-mudahan jangan sampai terjadi yang enggak dah. Allah kan maha tahu. Semoga ini ada kejadian begini ini, mudah-mudahan nanti di akhirnya itu ada Allah yang merubah gitu. Ya. Kalau enggak Allah yang merubah, kalau sifat manusia itu susah. Tapi kalau Allah mengendai ada perubahan hidupnya misalnya gitu, gampang. Allah itu tinggal balik istilahnya kan gitu. Terus pas pertama kali bapak tahu, apa yang bapak sampaikan ke Ricky? Ya kamu sadar lah, jangan mengikuti begitu itu kagak benar. Jadinya itu bukan zamannya di Indonesia itu bukan di negara sini. Kalau itu kan ada tempatnya sendiri dulu zaman dahulunya kan gitu, saya ceritain kan gitu. Terus lama gitu bisa masuk kan gitu ya. Ada perubahannya. Ya syukur alhamdulillah sedikit demi sedikit. Ya namanya perubahan kan nggak bisa mendadak kan gitu. Lambat laun gitu. Kerjain terus kan gitu, dikasih saran terus gitu, dan diajarin supaya benar itu, diajari sholat kan gitu. Ya Allah, kok aku bersyukur banget gitu loh, aku jadi anak yang sekarang. Dan yang bikin aku makin bersyukur lagi adalah apa? Orang tua angkat tapi sebegininya loh, sayang sama Ricky gitu loh. Dia selalu support aku, sampai dia bilang kemarin utang sama bos aku 2 miliar. Sampai aku minta maaf banget Pak, aku minta maaf banget kayak rumah yang kita tinggalin sekarang itu harus aku serahin ke bos aku. Dan akhirnya bos aku cuma bilang, ya untuk pencabutan polisi kan lo harus rumah lo yang dijual belikan. Akhirnya aku bilang, kamu harus konten lagi, kamu harus jauh lebih terkenal lagi. Ya berarti emang Tuhan masih baik ya kan. Tapi kamu tahu nggak orang tua kandung kamu? Tahu, aku kembar. Oh kembar kamu? Aku kembar, jadi aku bilang sama bapak, jadi kembarnya ini sama juga nggak kayak kamu menyimpang juga? Enggak, dia udah punya anak 2. Oh alhamdulillah. Kalau enggak nambah puyeng ya Pak ya. Bapak kan terpusing. Kadang aku suka bercanda sama bapak gitu kan. Kadang kalau tapi udah pernah ketemu kembarannya belum? Udah. Jadi aku udah bilang sama bapak, Pak, aku udah ketemu sama kembaran aku. Aku orang asli Jonggol. Ini juga sama sih aku kagetnya. Lo orang tua kamu tahu nggak kamu begini? Yang kandung tahu nggak kalau kamu LGBT? Salah satunya aku berani speak up itu karena dukungan Kak. Orang tua kandung juga mendukung? Orang tua kandung mendukung, orang tua angkat mendukung. Aku bilang orang tua kandung
mendukung juga, maksudnya mendukung LGBT, mendukung lebih ke jalan yang baik. Nah, kalau Bapak sendiri, support apa yang Bapak berikan kepada Ricky? Ya kalau sebagai namanya orang tua gitu ya, namanya anak itu, didik anak juga nggak mudah seperti apa telapak tangan dibalikin. Betul. Gitu, nggak bisa. Ya sedikit demi sedikit tapi harus ya itu berjalan. Ya, harus ntar ada perubahannya tuh harus diharapkan kan gitu. Ya mau nggak mau memang itu tanggung jawab. Betul. Namanya anak angkat ya sebetulnya kita itu hanya sebagai orang tua angkat hanya untuk mendidik. Udah saya didik sebenar-benarnya orang mendidik anak nih gimana caranya supaya benar itu ya. Soal begini ini terjadi begini ini ya nggak mau disalahkan gitu sebenarnya saya itu. Iya. Tapi ya merasa salah juga ya, karena masih tanggung jawab. Betul. Kan gitu. Berarti Salah. Bapak sama almarhum Ibu termasuk orang tua yang sangat sabar banget ya? Pernah Ya. mukul dia nggak? Saya itu dari lahir ya mandi aja dimandiin, yang mandiin juga saya, ibunya juga nggak bisa, yang ngurus dari sampai gede itu saya. Nah itu. Kenapa Bapak nemu di mana ini anak? Ya. Kalau Ya. jembatan ya Di nggak mana kan lo? dijebol, Kak. Bapak kepungut katanya. Iya, nggak dipungut gitu aja, Kak. Iya, Ceritanya kayak ceritanya gitu. gimana? Ya, Pungut ceritanya gimana? itu kan ini aja orang saya dikasih tahu punya anak kembar tapi kagak bakal bisa Biayain. membiayain anak, nggak bisa ngurusin. Hanya beratnya berapa? 1,5 kilo. Itu kayak berat daging. Segede botol aja masih. Iya, daging rendang. Kecil ya, Pak, berarti. Itu Makanya jadi LGBT karena terlalu kecil Giliran- jadi lentur dia kalau udah gede Belajar lentur. genjang ya kan. giliran udah dikasih tahu begitu, istri saya kasih tahu begini. Nah, gimana? Kalau saya kan nggak selalu di rumah, saya kan orang lapangan, masalahnya kan gitu. Nah itu, ya mau gak mau untuk hiburan yang di rumah kan gitu. Ya kalau kamu bisa menyadarin begini ya ambil kan gitu. Ya temuin, terus kita bawa Iya. gitu. Akhirnya dipungut lah ini anak. Iya. Katanya doyannya sama laki, Pak. Tapi Dari- udah selesai, Pak. Udah Bukan 6 itu tahun, Kang. masalahnya itu kalau soal begini dari kecil saya itu. Dari kecil udah kelihatan ya kelakuannya. Bukan dibikin yang nyakitin gitu itu udah dari kecil, dari umur 7 bulan itu Aku sakit-sakitan. Oh, kenapa Selesai. nggak dibekap waktu masih bayi, Ya Pak? Allah. Saya sakit. saya udah Aku sakit. makanya saya itu setelah agak Usahain gede ya, gitu, Pak. Saya banget ya sih, makanya jahat banget aku jadinya. mau apa kagak bener gitu mau nyentil aja saya itu belum pernah. Nggak pernah ya, Nggak luar pernah. biasa. Bapak Karena merasa ngurus dari kecil sampai gede itu susahnya begitu, Betul. saya ngerasain gitu. luar biasa. Bapak sama almarhum Gitu. ibu itu luar biasa banget. Mungkin di luar sana keluarga akan susah menerima anaknya adalah seorang LGBT. Gitu. Tapi dengan kesabaran Bapak, keikhlasan Bapak, akhirnya ini makhluk jadi-jadian berubah dengan sendirinya, Pak. Berubah benar. Iya kan? Pesan apa yang mau Bapak dan Ricky sampaikan masing-masing? Mungkin Ricky dulu yang lebih muda, ke Bapak mau ngomong apa? Buat orang atau buat bapakku? Bapak Oh, buat lu bapak. yang ini. Bapak. aku mau minta maaf banget sama bapak gitu loh. Maksudnya aku janji, aku yakin, aku semakin yakin bahwa Allah itu memang ada gitu loh, dan aku yakin Kak, aku bisa nikah dan aku bisa membahagiakan bapak aku walaupun aku tidak bisa memberikan kekayaan atau apapun. Aku cuma berusaha menjadi anak yang berbakti sama Amin. bapak dan kembali ke fitrahnya bapak aja gitu. Amin, Gitu sih. amin. Kalau Bapak apa yang mau disampaikan ke Ya kalau namanya orang tua, anak udah gede mau diapain lagi kan gitu. Jadi udah ngerasain jerih payahnya itu aja udah ampun-ampun nih sebenarnya gitu. Cerita atau sejarah hidup itu belum selesai. Ya kan? Berarti bapak maafin aku ya Pak ya. Ya, pokoknya mudah-mudahan Ricky kamu cepet menemukan tambatan hati. Amin. Sebelum Bapak nanti kita nggak pernah tahu umur Iya, kan, umur. ya kan Pak ya. Semoga Ricky benar-benar husnul khotimah Amin. untuk mencintai lawan Amin. jenisnya. Amin, Dan buat amin. Bapak selalu sehat ya Pak ya. Terima kasih juga. Terima kasih banyak, amin. Amin. Ya, amin.
Terima kasih buat penonton Opera Entertainment yang setia, yang sudah menyaksikan obrolan kita secara langsung, pengakuan dari Ricky yang sudah hijrah sekarang kembali ke kodratnya. Tapi apapun yang Ricky pilih untuk hidupnya, ya biarkan Ricky yang bertanggung jawab sama dirinya sendiri dan Tuhan. Oke, sebelum pamit ada sedikit kata-kata dari aku. Tinggalkanlah kisah masa lalumu, kini saatnya membuka lembaran baru untuk menjadi pribadi terbaik dari dirimu. Nikita Mirzani pamit, Ricky pamit, bapaknya Ricky pamit. Sampai ketemu lagi di episode A Night with Nikita berikutnya. Bye!